Ya Yahya khudil kitab ya, bikuwatin. Wahai Yahya, ambillah pelajarilah kitab Taurat bikuwatin dengan kekuatan hati dan sungguh-sungguh. Wa atainaul hukma sabiyya, dan kami telah memberinya hikmah ilmu pemahaman Taurat ya ketika dia masih kanak-kanak. Wahananan milladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Wahananan, dan rasa sayang terhadap sesama. Milladunna, dari sisi kami. Wa zakatan, dan kesucian dari dosa. Wa kana taqiyya. Wa kana taqiyya, dan dia adalah orang yang bertakwa. Wa barron biwalidayhi, dan orang yang berbakti biwalidi kepada kedua orang tuanya. Walam yakun jabbaron asya, dan tidaklah dia menjadi orang yang sombong dan durhaka ya, tidak taat kepada Allah dan orang tuanya. Wassalamun alaihi yauma wulida, dan keselamatan semoga melimpah kepadanya pada hari dia dilahirkan. Wa yauma yamutu, dan pada hari dia meninggal dunia. Wa yauma yub'atsu hayya, dan pada hari dibangkitkan dalam kondisi hidup. Wadhkur fil kitabi Maryam, dan ceritakanlah Muhammad fil kitabi Maryam, di dalam kitab Maryam. Idzin tabadat, ketika dia mengasingkan diri beribadah, min ahliha, dari keluarganya, makanan syarqiyah, di tempat sebelah timur kampungnya. Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepadanya, Yahya, ya, selagi dia masih kanak-kanak. Pelajarilah Taurat itu, amalkan isinya, dan sampaikan kepada umatmu. Ya, jadi pemahaman Taurat dan pendalaman agama ya, Yahya sejak dia masih kanak-kanak. Wa Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Kami berikan hikmah kepadanya, yaitu kepada Yahya, sejak dia masih kanak-kanak, masih kecil. Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami, dan bersih dari dosa, dan dia pun seorang yang bertakwa ya, dan sangat berbakti kepada kedua orang tua, dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka. Nah, kesejahteraanlah bagi dirinya pada hari dilahirkan dan pada hari diwafatkan dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali ya. Wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Wadhkur fil kitabi Maryam, dan ceritakan Muhammad kisah Maryam di dalam Al-Quran, di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya di suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis ya, makanan syarqiyah. Fattakhadat min dunihim hijabah, kemudian dia memasang untuk melindunginya min dunihim, dari pandangan mereka, hijaban, penutup ataupun tabir. Farsalna ilaiha, lalu kami mengutus kepadanya ruhana, utusan kami yaitu Jibril. Fatamatsala laha basyaran sawiya, maka Jibril menampakkan diri kepada Maryam basyaron, sebagai manusia, sawiya, yang sempurna, agar Maryam tidak takut. Qalat inni, Maryam berkata, sungguh aku a'udzu birrahman, berlindung kepada yang maha pengasih, minka, dari kamu Jibril, in kunta taqiyya, jika kamu adalah orang bertakwa. Qala, Jibril berkata, innama ana rasulu rabbik, sesungguhnya aku utusan Tuhanmu, Tuhan kamu, li'ahaba lagi, ya, aku akan memberi kepadamu gulaman zakiyya, seorang anak laki-laki yang suci. Qalat anna yakunu li gulam. Maryam berkata, bagaimana bisa untukku, aku bisa jadi untukku seorang anak laki-laki. Walam yamsasni bashar, padahal tidak pernah menyentuh atau meningkai aku seorang laki-laki pun, seorang pun. Walam aku bagiya, dan bukanlah aku seorang pelacur. Qala kadzalik, Jibril berkata, demikianlah ya, lahir anak tanpa ayah melalui rahimmu. Qala, ya, telah berfirman, rabbuki huwa alayya hayyin, Tuhanmu, hal itu bagiku, ya, telah berfirman Tuhanmu,
Huwa alayya hayyin. Hal itu bagiku sangatlah mudah, hanya dengan sesekali tiupan ya utusanku. Walinaj'alahu ayatan, dan kami tidak jadikan dia sebagai bukti atas kekuasaanku linnas bagi manusia, wa rahmatan, dan sebagai rahmat minna dari kami, wa kana amron maqdiya, dan ia adalah perkara yang telah ditetapkan. Fahamalathu, maka ia Maryam mengandungnya. Fantabadat, lalu dia mengasingkan diri bihi, dengan membawanya makanan qasiyya, di suatu tempat yang jauh dari keluarganya. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya di suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Lalu dia memasang tabir ya, yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, yaitu Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Ya. Kemudian dia Maryam berkata, sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu jika engkau orang yang bertakwa. Jibril berkata, sesungguhnya aku adalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu, seorang laki-laki yang suci. Dia berkata, Maryam, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang penjina. Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah urusan yang sudah diputuskan ya. Wa kana amron maqdiya, perkara yang telah ditetapkan. Fahamalathu fangtabadat bihi makanan qasiyya fa aja'ahal makhadu ya. Kemudian ia Maryam mengandungnya, lalu ia mengasingkan diri dengan membawanya ke suatu tempat yang jauh dari keluarganya. Fa'aja ahal mahkhadu, lalu mendatangkannya rasa sakit karena melahirkan. Fa'aja ahal mahkhadu ila jid'in nakhlah, ke sebuah pohon kurma. Qalat ya laitani, Maryam berkata, seandainya aku mati qabla hada, sebelum ini, wa kuntu nasyan mansiya, dan aku adalah manusia hina dan tidak diperhatikan, mansiya, dan yang dilupakan. Fanadaha min tahtiha, kemudian Jibril memanggilnya dari tempat bawahnya, alla tahzani, jangan kamu bersedih hati, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah, dan Tuhanmu telah menjadikan di bawah kamu Saria, anak sungai bernama Sari ya, anak sungai. Wahuzi ilaiki, ya, dan goyanglah ke arahmu, bijid'in nakhlah, batang pohon korma ya, jid'in nakhlah itu batang korma. Tusaqitu alaiki rutoban janiyah, maka ia akan menggugurkan kepadamu buah korma yang matang, siap dipetik ya. Maka Maryam mengandung, dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia Maryam berkata, wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Maka Jibril berseru kepadanya di tempat yang rendah, jangan engkau bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan pohon kurma yang masak kepadamu. Ya. Rotoban jania. Jadi ia akan menggugurkan kepadamu buah kurma yang matang dan siap dipetik. Fakuli wasrobi wa qarri ainan,
dan makanlah kurma dan minumlah air itu, wa qarri ainan, ya, dan tentramkanlah hatimu, fa imma taroyinna, ya, maka jika kamu melihat taroyinna, kamu melihat minal basyari dari manusia, ahad minal basyari ahadan seseorang dari manusia, fakuli maka katakanlah inni nazartu lirrahman sauman, sesungguhnya aku bernazar kepada Tuhan yang Maha Pengasih, sauman untuk menahan diri sauman, menahan diri dari berbicara. Falan ukallimal yauma insiya, maka tidak akan aku berbicara pada hari ini kepada seorang pun. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau jika engkau melihat seorang, maka katakanlah sesungguhnya aku sedang bernadar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluh, kemudian ia datang dengan Isa kepada kaumnya, tahmiluhu, dia menggendongnya. Qalu ya Maryam, mereka berkata, wahai Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya, sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar. Kemudian dia Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun, maka anak abuk, bukankah ayahmu imra'a sau'in, bukankah ayahmu seorang jahat, ya, atau penjina, wa ma kanat ummuki baghiyya, dan bukan pula ibumu seorang pelacur. Fa asyarat ilaih, kemudian Maryam menunjuk ke arah anaknya. Qalu, mereka berkata, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Mereka berkata, bagaimana mungkin kami berbicara, ya, dengan orang yang berada dalam mahdi, ayunan buayan, dalam keadaan bayi. Ya. Qala inni abdullah, Isa berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitab, dia mengajariku, ya, di kandungan Alkitab, yaitu Injil, wa ja'alani nabiyya, dan menjadikan aku nabi. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Wa ausani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya, dan dia mewasiatkan, memerintahkan aku untuk sholat dan zakat selama aku hidup. Wa barram biwalidati, dan berbakti kepada ibuku. Walam yaj'alni, dan tidaklah dia menjadikanku jabbaron syaqiya, orang yang sombong, yang dolim, yang dan celaka, ingkar pada Allah. Wassalamu alayya, dan kesejahteraan dari Allah yang semoga melimpah alayya kepadaku, yauma wulidtu, pada hari aku dilahirkan, wa yauma amutu, dan pada hari aku meninggal, wa yauma ub'atsu hayya, ya, dan pada hari aku dibangkitkan, ya, dalam keadaan hidup. Kemudian Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun, yaitu Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, dan ibumu bukan seorang penzina. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya itu, berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan, masih bayi. Nah, kemudian berbicaralah bayi itu, yaitu dia, Isa berkata, sesungguhnya aku Abdullah, hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia, Allah, menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia, Allah, memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat, menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku. Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ya.
Dzalika Isa bin Maryam, itulah Isa putra Maryam, qaulal haqq, yang mengatakan perkataan benar, alladzi fihi yamtarun, yang di dalamnya mereka ragukan dan perselisihkan. Ya. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya. Maka lillahi ayyattakhidha min waladin subhanah. Tidak mungkin bagi Allah untuk dia mengambil dari seorang anak. Subhanah, maha suci dia dari memiliki anak. Idza qada amran, ketika dia menetapkan sesuatu, fa innama, maka sungguh hanyalah yaqulu, dia berkata lahu, kepadanya, kun, jadilah, fayakun, maka jadilah ia. Wa innallaha rabbi, dan sesungguhnya Allah Tuhanku, wa rabbukum, dan Tuhan kalian, fa'buduh, maka sembahlah dia. Hadza siratul mustaqim, ini adalah jalan yang lurus menuju surga. Fakhtalafal ahzab, maka berselisihlah perihal Isa al-ahzab, sekelompok-kelompok itu. Min bainihim, dari diantara mereka. Fawailun, maka celakalah lilladzina kafaru, bagi orang yang mereka kafir, ingkar min masyhadi yaumin adim, pada saat menyaksikan pada hari kiamat kelak. Asmi' bihim wa absir, alangkah tajamnya pendengaran mereka. Asmi' bihim, alangkah tajamnya pendengaran mereka, wa absir, dan alangkah terangnya penglihatan mereka. Yauma ya'tunana, pada hari mereka mendatangi kami di akhirat. Lakin zalimun, akan tetapi orang-orang yang zalim, al-yauma fi dhalalim mubin, pada hari itu, yaitu di dunia, fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Ya, itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak, maha suci dia. Apabila dia berkehendak menetapkan sesuatu, maka dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah itu. Isa berkata, sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia. Ini jalan yang lurus. Maka berselisihlah golongan yang diantara mereka, yaitu Nasrani, Yahudi. Maka celakalah orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung. Alangkah tajam pendengaran mereka dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata. Lakiniz zalimun al-yauma, akan tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini, ya, hari di dunia, yaitu di dunia, fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Dilendeng selawase.